Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawallah, amma ba'du. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di masjid ini adalah merupakan amal soleh, sehingga kita bisa bertawasul dengan amal soleh tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah dirahmati Allah, mungkin himbauan untuk penggalangan dana tadi adalah secara langsung datang ke pengurus masjid untuk menggalang dana saudara kita Afghanistan. Nah, di sini adalah jihad. Jadi jihad, kita tidak bisa berjihad langsung. Ternyata Allah memberikan kesempatan kita jihad dengan harta kita. Nah, inilah mumpung kesempatan yang ada, sediakanlah sedekah atau infak yang terbaik untuk saudara-saudara kita di Afghanistan yang telah mengalami berbagai macam tindakan yang dilakukan oleh warga Yahudi terhadap saudara kita yang ada di sana. Mudah-mudahan dengan sedekah yang kita berikan akan membantu atau meringankan kepada saudara-saudara kita, anak yatim, kaum duafa, dan para fakir miskin yang di sana. Nah, mungkin dalam kesempatan kultum yang 7 menit ini ulun akan membahas tentang sholat sesuai sunnah, tentang doa iftitah. Nah, mungkin di sini kita kan kadang-kadang berbagai macam doa-doa iftitah. Nah, ada 12 doa yang sahih dalam kita membaca doa iftitah. Ada juga yang menyatakan 14. Nah, kemudian ulun mengambil dikutip dari bukunya kitab Salat 4 Mahjab oleh Syekh Abdul Rahman Al-Jaziri. Nah, jadi di sini ada yang menyatakan doa iftitah itu adalah sunnah, dan ada juga yang makruh. Nah, siapa aja yang sunnah dan makruh? Nah, ternyata 3 imam besar menyatakan sunnah, seperti adalah imamnya Hambaliyah, Syafi'iyah, dan Hanafiyah. Nah, ini berdasarkan dalil. Jadi dalilnya ini diambil dari Ali bin Abi Thalib, sahabat Rasulullah. Nah, jadi dalilnya ini adalah yang menyatakan sunnah adalah dari dalil yang diambil dari sahabatnya Ali bin Abi Thalib, dari sahabat Rasulullah. Jadi bahwa rasanya ketika melaksanakan sholat beliau mengucapkan doa. Jadi wajjahtu wajhiya lillazi faras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi di sini adalah hadis riwayat Muslim. Jadi 3 imam besar adalah menyatakan sunnah. Nah, kemudian kalanya Imam Malik. Nah, Imam Malik Nija adalah satu-satunya yang menyatakan adalah makruh. Makruh berarti kan tidak berdosa kita tinggalkan. Istilahnya kita tinggalkan kada berdosa, kita gawe kada berdosa. Jadi dalilnya dari mana? Ternyata Imam Malik ini ngambil dari dalilnya dari Imam Malik kadang mengambil dalil dari Aisyah Nasyidah radhiyallahu anhu. Jadi beliau menyatakan bahwa lafaz berdasarkan dalil dari Aisyah itu adalah bahwa Rasulullah mengerjakan sholat adalah langsung membaca Alhamdulillah. Jadi tidak ada jeda, langsung membaca Alhamdulillah. Nah, ini adalah diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dari Rasulullah. Jadi Imam Malik ngambil dalilnya adalah dari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi bahwa Rasulullah melaksanakan sholat adalah langsung membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi artinya apa? Tidak membaca doa iftitah. Kemudian untuk diketahui, mungkin kadang-kadang kita mendengar bahwa ada yang menyatakan iftitah, ada yang menyatakan istiftah. Nah, mungkin Ustaz tahu kenapa ada yang menyatakan iftitah dan menyatakan istiftah. Nah, di sini ada perbedaan memang. Ternyata kalau iftitah itu kan 6 huruf, kalau istiftah adalah 7 huruf. Nah,
Kalau menurut bahasa atau huruf Arab, kalau bertambahnya satu huruf berarti makna beda. Nah, jadi kalau iftitah adalah doa yang pendek. Nah, kemudian kalaunya istiftah berarti doanya panjang. Nah, jadi panjang. Jadi Nabi itu melaksanakan doa-doa iftitah ini tergantung kondisi dan situasi. Misalkan Nabi di saat sholat tarawih, maka Nabi akan membacakan doa iftitah yang pendek. Nah, doa yang pendek. Kemudian kalau sholat berjamaah, doa yang panjang. Kenapa? Kalau sholat sunnah tarawih itu yang pendek. Kenapa? Sunnahnya adalah membaca ayat Quran lebih panjang, bukan doa iftitah. Nah, jadi kalau kita melihat dari tadi itu adalah bahwa doa iftitah ini adalah banyak macamnya. Cuma kalau belum bacakan semuanya di sini mungkin kada sempat karena panjang. Ada yang panjang. Kalau kita kan Allahu akbar walhamdulillah katsira gitu. Kemudian kalau yang paling pendek adalah alhamdulillah Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nah, ternyata sini adalah doa yang paling panjang. Cuma kalau mungkin pesan untuk imam, kalau misalkan ini kadang-kadang kan ada imam langsung baca Allahu Akbar langsung baca Fatihah. Nah, memang ini sunnah. Cuma berikanlah kesempatan untuk makmum bisa membaca minimal tadi hamdan katsiran, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Jadi ada kesempatan karena rata-rata orang Indonesia kan mazhabnya Syafi'i. Jadi ada nilai tambah lah. Nah, dari nilai tambah kita membaca tadi alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kalau kita membaca Allahu Akbar kabira ada sempat. Kenapa? Apabila imam membaca Al-Fatihah, kita membaca doa iftitah, maka hukumnya tidak boleh lagi. Berarti kita tidak tadi kan Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib kan memakai istilahnya mazhab Hanafiyah, Hambaliyah kan Syafi'iyah. Nah, dasarnya itu. Kemudian kadang-kadang kita bingung juga ada pengotak-ngotakan. Jadi pengotakan Allahumma baitna. Nah, kadang-kadang di sini lalu Muhammadiyah. Kalau kita nak itu pandai, berarti Ali bin Abi Thalib itu Muhammadiyah lah. Nah, dasarnya kan di situ. Nah, jadi ini kadang-kadang kita bingung. Wahabi aja. Supaya tahu Wahabi itu apa mazhabnya? Hambali. Itu dipakai oleh kalangan Arab Saudi. Nah, kalau di Mekah, Madinah itu Hambali. Berarti kita nyambat kayak apa? Wahabi. Jadi jangan memvonis Wahabi salah. Kalau ada dalilnya jangan kita. Kalau kita tidak tahu dalilnya kada usah lah. Lebih baik diam. Berarti kita menyambati bahwa Makkah dan Madinah Wahabi. Nah, dah kita ini ketidaktahuan. Harusnya kita ini kenapa ulun membahas tentang fikih? Karena fikih sholat ini adalah pertama-tama kali dihisab adalah tentang sholat. Nah, seharusnya fikih sholat ini kita harus tahu. Jadi jangan saling menyalahkan dan mengkotak-kotakan. Kadang-kadang ada dari kalangan kita sampai fanatiknya kadang mau sembahyang di Masjid Muhammadiyah. Astagfirullahaladzim. Dah hitungannya Muhammadiyah ini ngambil dalilnya dari Ali bin Abi Thalib, dari sahabat Rasulullah. Kalau kita saling mengotakkan berarti kita tidak percaya dengan sahabat Rasulullah yang menggunakan dalil hadis tadi. Jadi kadang-kadang kan kita aneh, saling menyalahkan dan saling merasa benar. Seharusnya kita mempelajari dulu. Iftitah ini banyak sampai 12. Kalau Al-Hidayat nyatakan 12 hadis sahih. Kemudian ulama lain menyambat adalah sampai 14 doa iftitah. Coba bayangkan. Kita ini kadang-kadang susah lah kita, mungkin karena kurang pengetahuan kan dimaklumi aja kita nih bahwa kita ini kadang-kadang mendengar dan tidak mau membaca. Ulun dulu dipinjami oleh Pak Pramono buku Al Hasan namanya 4 jilid. Nah, di situ 4 mazhab. Jadi kenapa orang baruah kada baruah macam-macam? Kenapa? Yang penting kita mengetahui, jangan menyalahkan. Dalil-dalilnya ada. Jangan menyalahkan. Kita jangan menyalahkan. Kada boleh kita merasa benar bahwa ini yang paling benar, ini salah. Jangan. Yang penting pahami 4 mazhab. Kita karena berpatokan ke 4 mazhab kan setelah Rasulullah. Nah, kalau mazhab yang paling tua itu adalah dari Abu Hurairah. Jadi mazhab Hanafiyah itu paling tua. Kenapa? Di saat itu masih ada 2 orang sahabat yang masih hidup.
Nah, jadi dari Abu Hurairah ini ada 2 sahabat. Jadi kalau mazhab yang paling masih ada sahabat adalah mazhab Hanafiyah. Kalau Maliki, Syafi'i itu sudah di atas 102 tahun Hijriah ke atas. Nah, kalau Hanafiyah adalah masih di bawah 100 Hijriah. Jadi ada sahabat Rasulullah yang masih hidup dan bisa ditanyakan kalau memang itu tentang kebenarannya kurang. Jadi bisa ditanyakan dengan sahabat Rasulullah. Nah, kemudian kita kadang-kadang kan kita masalah, nah kenapa gini? Kenapa aja orang sebagian kita memakai Allahumma baitna? Nah, mungkin sini kita perlu jelaskan. Kenapa ada yang memakai wajah itu dan orang-orang Muhammadiyah memakai Allahumma baitna? Memang di sini ternyata luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kita ketahui bahwa kenapa Muhammadiyah itu kadang-kadang mengambil dalil atau hadis yang mungkin ya kayak kita ini istilah kesahihannya banyak, yaitu lebih sahih, bukan sahih juga. Nah, wajah itu tadi, aku hadapan mukaku kepada zat Allah yang menciptakan langit dan bumi, kemudian sholatku, ibadahku, mati, hidupku dan matiku kesering kepada Allah. Nah, kalau mau bait ini ternyata ada luar biasa, ada bedanya. Kenapa? Kalau yang kita memakai wajah itu kita penghambaan, memuji Allah. Nah, kalau Allah mau baitna itu lain, beda. Kenapa? Di sini artinya aja lain. Jadi artinya, ya Allah, jauhkanlah antara aku dan kesalahanku sebagai Engkau telah menjauhkan antara timur dan barat. Nah, jadi di sini ada pengakuan, ya Allah, sucikanlah kesalahanku sehingga sebagaimana pakaian putih disucikan dari kotoran. Kemudian, ya Allah, sucikanlah kesalahanku dengan air salju dan air dingin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, di sini adalah kita minta ampun. Kalau kita memakai wajah itu adalah kita pengakuan. Nah, kenapa kalangan Muhammadiyah itu memakai Allahumma baitna? Ternyata luar biasa. Kita minta ampun, coba bayangkan. Jadi mengambil 1 sampai 2 gawe. Jangan kalau wajah itu kita cuma menghadap memuji Allah. Kada salah. Nabi juga melakukan semua doa-doa iftitah yang 12 tadi sampai 14. Nah, kemudian apalagi keuntungan dari Allahumma baitna tadi? Allahumma baitna ini Rasulullah pernah bersabda yang diriwayatkan dari hadis sahih Anas bin Malik. Nah, jadi dia kata Rasulullah, aku melihat 12 malaikat. Nah, di sini keutamaan Allahumma baitna tadi. Jadi aku melihat 12 malaikat bersama menuju kepada laki-laki yang membaca Allahumma baitna tadi. Nah, mereka saling berlomba untuk mengangkat doa ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis riwayat Muslim. Nah, jadi kenapa sebagian kalangan muslimin Indonesia itu memakai Allahumma baitna? Ternyata malaikat 12 malaikat berlomba-lomba untuk membacanya, mengangkat doa tersebut kepada Allah. Kalau kita memakai yang wajah itu sama juga, terbuka pintu langit. Cuma Nabi dalam hadisnya paling banyak menggunakan Allahumma baitna tadi. Jadi di sini memang kita bukan saling menyalahkan. Ini segala pengetahuan bahwa sholat yang kita lakukan kalau kita membaca 4 mazhab, insya Allah kita nih kada ada lagi Ustaz Taufik ini istilahnya NU kada lagi, kemudian Ustaz Sauri ini Muhammadiyah ada, sudah ranai ya kita ini. Pokoknya semuanya ada dalil yang penting. Cuma kadang-kadang Muhammadiyah itu mencari paling aman. Kalau berjalan di tengah ini kada aman, lebih baik ke pinggir kalau. Jadi istilahnya tuh mencari yang paling aman adalah paling bagus. Kehati-hatian. Jadi kalangan muda mencari kehati-hatian. Kalau kita nih minta maaf, ya bagus juga. Cuma jika istilahnya tuh mencari yang 50% ke 100%. Nah, kalangan muda ini adalah ngambil yang 100% tadi. Jadi apa? Jadi yang disampaikan ini adalah mungkin tidak ada maksud tadi Bang, minta maaf, tidak ada maksud melajari pian, sekedar berbagi lah supaya kita ini jangan saling menyalahkan. Kita ini kadang-kadang bingung juga, kadang-kadang saking fanatiknya nih, kadang-kadang ini kadang baca doa kunut aja, kadang mau sembahyang di masjid itu dah Nabi melaksanakan doa kunut itu pada setiap saat. Cuma membaca setiap saat itu bagus juga karena memang artinya luar biasa. Cuma tidak dianjurkan setiap subuh. Itu sebenarnya dalilnya kalau kita setiap subuh kewajiban. Sedangkan Nabi tidak melaksanakan setiap subuh.
Nah kalau misalkan itu setiap subuh, kenapa di Mekah Madinah itu tidak melaksanakan? Kadang-kadang ada melaksanakan. Nah kalau kita kadang-kadang tak lupa menatik nih, jangan-jangan kita kan bisa umrah dan haji nanti. Kalau kita mazhab Syafi'i kita babatalan terus. Kalau kita kadang berpindah mazhab Hambali kan, batal kita tergantung istri suami. Kemudian kalau pian sembahyang mayat beda takajud kan karena kalau kita ini membacakan apa takbir, kalau nya tuh 4 cuma yang terakhirnya kada dibaca. Jadi setelah membaca Fatihah kemudian selawat Allah maghfirlahu wa taqrina itu digabung. Jadi satu Fatihah, 2 selawat, 3 4 digabung jadi satu. Penutupnya tuh baru Allahu Akbar, hanya assalamualaikum. Kita salahkanlah, ada kawa kita menyalahkan, dalilnya ada. Nah jadi kalau kita membaca, minta maaf, ulun sekarang ketarik dengan membaca fikih tentang 4 mazhab. Kenapa? Supaya ulun ini aman lah. Aman, jangan mahwal orang karena ini salah ini. Nah itu kadang-kadang ulun jaga. Kenapa? Saking kita membaca tentang fikih, insya Allah kita akan bertambah iman kita tidak lagi saling menyalahkan. Seharusnya yang paling wajib adalah kita fikih sholat. Belum lihat, minta maaf, kalau fikih sholat ini kita pelajari, jangan-jangan kita ini termasuk orang yang sholatnya selama 60 tahun kada diterima oleh Nabi. Kenapa? Kita kada tahu tentang fikih sholat. Jadi mulai Allahu Akbar sampai salam, ulun sarankan kita belajar sama-sama lah sedikit. Belajar sama-sama supaya sholat kita ini diterima dan jangan merasa benar. Ulun ingat mana kata-kata Pak Pramono, jangan kita merasa benar, itu bahaya yang kalangan muda merasa benar, kaum tua merasa benar, ini salah. Ini kadang-kadang lu mendengar Wahabi itu apa? Kalau Wahabi pakai dalilnya yang jujur, yang benar, kadang-kadang kita inilah kadang-kadang yang menghancurkan Islam di Indonesia, saling mengotakkan. Dah kita Wahabi, apakah Arab Saudi Wahabi salah, Madinah itu Wahabi salah, Hambali kan? Nah ini kadang-kadang kita nih janganlah sekarang. Yang penting kalau kita merasa benar, sudah orang salah lihatkan aja. Jangan kita menyambati, nah yang dosa nak ada dirasa tersebar situ kemari Wahabi. Yang penting kita ada usah menyalahkan. Kalau ada dalilnya yang kerjakan jujur aja kan. Mungkin yang ambil dalil lain, kita kan membaca dalil yang punyainya lalu merasa salah. Nah, jadi kadang-kadang minta maaf minta ampun mungkin ulun kelawasan dalam kultum ini. Minta halal minta ridha, apa yang ulun sampaikan ini semata-mata untuk kita semuanya, untuk belajar bersama supaya kita tidak saling menyalahkan lah. Jangan saling menyalahkan terhadap orang-orang Islam sendiri. Aneh kadang-kadang kan kita saling menyalahkan. Sebenarnya kita ini dirangkul duduk bersama. Nah ada wacana minta maaf bahwa Muhammadiyah dan NU di Surabaya akan bersatu dalam artian tidak ada lagi saling menyalahkan, bersatu dalam tauhid, kemudian kedamaian dari umat Islam di Indonesia. Jadi di sana sudah mulai bagus bahwa tidak ada saling menyalahkan. Yang penting kebenaran, dalilnya ada berdasarkan Quran, kita jalankan. Mungkin itu yang sampai ulun sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.